Ini saya akan membahas masalah sidat. Sidat itu ikan berharga mahal, berprotein tinggi, proteinnya 80%. Harganya mahal kalau di Jepang. Ini bulan-bulan ini sudah mulai keluar bibit sidat. Jadi panjenengan yang mau budidaya sidat, silahkan budidaya ikan sidat. Itu kita nggak cukup hanya butuh modal, tapi terutama kita butuh mental. Kenapa butuh mental? Salam kelipik-kelipik. Hari ini saya akan membahas masalah sidat. Sidat itu ikan berharga mahal, berprotein tinggi, proteinnya 80%. Harganya mahal kalau di Jepang. Ini bulan-bulan ini sudah mulai keluar bibit sidat. Jadi panjenengan yang mau budidaya sidat, silahkan siapkan mental Anda. Mental terutama. Kalau modal bisa dicari, yang penting mental. Ikan ini umurnya sangat panjang, masa budidayanya sangat panjang, harga bibitnya juga mahal karena tidak bisa diproduksi di kolam atau di breeding di kolam. Terus pakannya juga mahal, tapi harga jualnya juga tinggi. Nah, seperti apa sih sebenarnya budidaya sidat ini? Oke, simak video saya. Budidaya ikan sidat itu kita nggak cukup hanya butuh modal, tapi terutama kita butuh mental. Kenapa butuh mental? Ikan sidat ini umur budidayanya panjang. Kalau dari ukuran segede rokok sampai ukuran konsumsi itu butuh waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun dengan spesifikasi pakan pabrikan. Pakan pabrikan hari ini itu rata-rata harganya kisaran 35.000 per kilo sampai 50.000 per kilo. Jangan bayangkan. Terus pertanyaannya, apa untung mas? Nah, kalau nggak untung saya nggak mungkin dong budidaya sidat saya dari 2014 sampai hari ini 2024, sudah 10 tahun. Gimana caranya bisa untung? Oke, caranya bisa untung itu kita harus punya pakan alternatif. Misal, sidat ini kan kita kasih makan pabrikan nih, kayak gini nih. Nah, kita juga harus mix sidat itu pakai pakan alami. Pakan alami yang harganya sangat murah, tapi proteinnya tinggi. Apa saja mas pakan alaminya? Oke, yang pertama cacing. Cacing ANC itu 1 kilonya sekitar berapa ya? Kalau musim hujan kayak gini murah, mungkin sekitar 15-20 ribu per kilonya. Terus yang kedua, ada ikan rucah, ikan kecil-kecil. Yang ketiga bisa keong, bisa bekicot. Karena sidat ini juga termasuk predator, makanannya daging. Jadi kalau misal panjenengan budidaya sidat, mau budidaya sidat, yang pertama jenengan siapkan itu ketersediaan pakannya dulu. Ada nggak di sekitar jenengan yang jual cacing, yang jual keong? Kalau misalnya di kampung kayak saya sih gampang. Ada keong, ada bekicot, ada cacing, itu gampang, nggak usah beli kalau pakan alami. Tapi kalau di daerah perkotaan seperti itu. Jadi pakan sidat yang harganya di bawah pakan pabrikan itu yang harus jenengan siapkan. Loh, mas, pakan pabrikan memangnya nggak selalu tersedia? Ya tersedia. Tersedia. Nah, kenapa saya mau membahas ikan ini? Karena ya memang spesifikasi saya justru bukan di nila, tapi di sidat. Saya memang spesifikasinya bukan keahlian ya. Dari dulu memang awal mulanya saya budidaya ikan itu ya sidat ini. Karena apa, dulu saya tergiur sama keuntungannya. Katanya orang dulu waktu pertama saya belajar, ini sidat dari ukuran 1 jari kelingking ini sampai ukuran konsumsi sekilo isi 4 itu cuma butuh 4 bulan. Saya coba kasih makan pelet, enggak sampai. Maksudnya apa ya? Enggak sampai ukuran konsumsi maksud saya. Nambahnya itu sedikit banget.
sangat sedikit. Nah, terus kemudian saya mulai observasi, belajar, berburu ke sana ke sini, mencoba, eksperimen. Ternyata sidat ini saya kasih makan pabrikan sama pakan alami. Loh, untuk kualitas dagingnya gimana, Mas? Ya kan kalau saya kan sekarang saat sekarang itu kan lokal, jualnya lokal. Jadi yang penting dagingnya nggak bau tanah, ikannya gemuk, kemudian size-nya atau ukurannya sudah masuk. Itu saja kalau lokal. Kalau kriteria kita jual ke negeri Sakura, ke negeri Jepang, itu ada kriteria pakannya saja, bahannya itu ada perhitungannya, ribet sekali. Karena apa? Karena di sana harga jual sidat itu sampai 1.200.000 per porsi. Jadi kan bayangkan, satu ekor sidat itu sampai 1.200.000 kalau di negeri Sakura. Tetapi dengan spesifikasi tertentu, dengan standarisasi pakan tertentu, standarisasi kolam tertentu, nggak bisa sembarangan. Walaupun dulu peternak sidat dari Indonesia itu pernah bisa jual ke sana, tapi statusnya sebetulnya bukan ekspor. Jadi cuma kayak model buyer datang ke sini, kemudian cek kualitas, setelah dicek kualitasnya bagus, kemudian lempar lagi ke sana, langsung maksud saya ditimbang, dibayar di tempat. Itu seperti itu. Kalau dulu bisa seperti itu, tapi semenjak adanya COVID, bisnis ikan sidat ini sepi, lesu gitu. Nah, ada banyak orang yang datang ke rumah kepengen belajar budidaya sidat. Ya namanya belajar budidaya sidat, saya selalu ngomong, kalau mau belajar budidaya sidat, syarat yang pertama itu mental, yang kedua harus punya kolam. Harus punya kolam. Kolam yang seperti apa? Kolam bebas. Mau pakai terpal, pakai plastik, pakai beton, pakai karamba, monggo. Kolam bebas. Yang penting syaratnya ikannya nggak pergi. Kalau plastik jangan bocor, kalau terpal jangan bocor, kalau beton jangan bocor, kalau karamba jangan yang bolong. Nanti lepas semua. Susah nangkepnya. Itu syaratnya. Nah, syarat selanjutnya itu modal, baru modal. Kalau jenengan budidaya ikan sidat kok belum punya kolam, ya susah. Belajar, dengarkan dari saya, dengarkan dari YouTube saya. Jenengan dengarkan dari YouTube saya pun, nonton YouTube saya pun, itu harus 2-3 kali. 2-3 kali baru jenengan paham. Tapi rata-rata orang mau belajar budidaya sidat yang datang itu sudah, wah susah ya Mas, lama ya Mas. Ya itu seperti itu memang adanya. Kok mahal ya Mas? Saya kepenginnya mengembangkan untuk sanggup pensiun, untuk ketika nanti mau berwirausaha sendiri, nggak kerja ikut orang atau jadi karyawan. Ya kalau punyanya cuma satu nggak bisa. Kalau misalnya jenengan buat usaha, betul-betul usaha, paling enggak jenengan harus punya 12 kolam. Oke, part tentang sidat, yaitu ada nanti cara pengolahannya, terus bibit yang bagus seperti apa, cara ngasih pakan alami itu bagaimana. Kan ikan masih kecil, misalnya dikasih makan kodok sawah, katak sawah itu nggak bisa. Nah itu cara ngasih makannya seperti apa, nanti next part saya bahas detail. Nah ini untuk teknik dasar budidaya sidatnya, atau pemberitahuan ini sidat seperti ini gitu. Nah oke, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga tayangan saya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik. Ayo salam klipik-klipik. Salam klipik-klipik.